Apa sebenarnya penyebab ledakan amunisi yang menewaskan 13 orang di Garut, Jawa Barat? Kita akan membahasnya bersama Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI, Christomey Sianturi. Selamat sore, Pak Christomey. Selamat sore, Pak Reza, apa kabar? Baik, Pak Christomey, kami mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya 4 personel militer dan juga 9 warga sipil atas kecelakaan yang baru saja terjadi. Pak Christomey, apakah ditemukan adanya pelanggaran SOP, Pak, dalam memusnahkan amunisi Afkir ini? Baik, sebelumnya kami perlu menyampaikan rasa belasungkawa dan duka cita yang dalam dari pimpinan TNI dan Panglima TNI, staf Panjajaran Mabes TNI atas gugurnya 4 orang prajurit TNI Angkatan Darat dan 9 masyarakat turut meninggal dunia di lokasi pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau akhir inventaris TNAD dari Kupusmu 3 Puspalat di Desa Sagara, Kecamatan Citolong, Kabupaten Garut. Tentunya hal ini akan menjadi luar evaluasi kita. Nanti tim investigasi akan bekerja untuk menyelidiki apa penyebab dari ledakan ini. Apakah standar operating procedure atau prosedur tetap pemusnahan itu sudah dikerjakan atau belum? Atau apabila sudah dikerjakan ada hal-hal lain yang memang di luar dugaan sebagai bahan antisipasi kita untuk mengevaluasi dan memperbarui SOP atau protap yang dimiliki dalam rangka pemusnahan ini. Nanti biarkanlah tim itu bekerja, tim pusat pelaksana bekerja untuk mencari tahu penyebabnya dan apa antisipasi kita di kemudian hari di masa yang datang. Demikian kira-kira. Baik, tapi untuk dugaan sementara, apa yang menjadi pemicu ledakan ini, Pak Christomey? Ya, biarkanlah tim itu bekerja dulu, Mas Reza, mencari tahu apa sih penyebabnya. Apakah memang itu disebabkan oleh karena munisi ini kan adalah munisi Afkir, munisi yang sudah kadaluarsa. Jadi bekerjanya pun sudah tidak normal, gitu ya. Apakah itu penyebabnya atau ada penyebab lain, misalnya detonatornya, atau misalnya ada apa hal-hal yang memang memungkinkan terjadinya ledakan tersebut. Ya. Ingat, ini kan munisi yang sudah kadaluarsa itu misalnya dibuat tahun sekian dengan masa pakai sekian. Secara teori dia misalnya tahan dengan suhu sekian derajat, tetapi karena ini munisi yang tidak normal, dia bisa meledak di luar dugaan atau di bawah suhu tersebut. Atau misalnya ini munisi tidak bisa meledak kalau tidak terbentur, atau misalnya fuse-nya tidak membentur sesuatu, misalnya benda keras. Tapi karena ini munisi yang normal dengan goncangan sedikit saja, dia sudah bisa meledak. Nah, nanti tentunya tim pusat pelatihan angkatan darat yang memang core bisnisnya di situ yang lebih tahu teknis detail itu untuk mencari tahu apa sih kira-kira penyebab dari terjadinya ledakan ini yang menimbulkan korban jiwa. Yang perlu kita ketahui bahwa kepala gudang munisinya, Kolonel CPL Antonius Hermawan, yang kebetulan itu adalah teman saya satu angkatan, juga gugur dalam peristiwa ini. Nah, sehingga kan kita perlu mencari tahu apa sih kira-kira penyebab dari itu semua. Gitu, Mas Reza, kira-kira. Baik, Pak Christomey, tapi dalam SOP sebenarnya apa yang menjadi indikator bahwa area pemusnahan dianggap safety sebelum personel akhirnya bisa mendekat? Ya, jadi lokasi sendiri itu kan lokasi yang milik dari BKSDA Kabupaten Garut yang memang sudah biasa digunakan oleh tim Gupusmu Puspalat untuk memusnahkan munisi-munisi yang sudah tidak layak pakai tadi ya. Nah, jadi memang sudah ditentukan berapa jarak keamanannya, tidak boleh dekat dengan pemukiman ya sehingga aman. Nah, tetapi kenapa masih masyarakat bisa menjadi korban juga di situ? Nah, kita lihat apa sih yang dikerjakan oleh masyarakat setelah misalnya terjadi peledakan, kemudian dianggap aman, misalnya tiba-tiba masyarakat mendekat dan berusaha mengumpulkan logam-logam sisa hasil dari munisi tadi, apakah tembaga, apakah kuningan, karena memang itu kan mempunyai nilai jual ya, kalau nilai jual dia bisa mendapat keuntungan dari sana. Nah, nanti juga akan kita evaluasi, misalnya berapa lama setelah ledakan itu, ledakan dalam rangka pengusahaan itu terjadi, baru bisa kita berikan kesempatan misalnya kalau masyarakat untuk mendekati lokasi itu tadi. Saya kira ini tadi protap-protap atau standar operating procedure yang memang harus kita perbarui misalnya sebagai bahan evaluasi dari kejadian ini. Artinya memang
warga mendekat begitu ya untuk mengumpulkan selongsong bekas itu adalah sebuah hal yang lumrah setiap kali melakukan pemusnahan amunisi atau seperti apa, Pak? Ya, memang itu merupakan kebiasaan masyarakat, mereka mencari ya, artinya mencari, sebenarnya sudah kita larang juga, itu sudah kita larang jangan mendekati tempat itu, tapi yang namanya masyarakat kan dia berusaha, apalagi ada serpihan-serpihan logam yang terlempar, diambil, atau sekelongsong musi yang diambil, kan dulu juga pernah kejadian, ketemu granat, diketok-ketok, meledak, nah gitu. Nah, tapi ya tadi perlu sosialisasi ke masyarakat juga di kemudian hari bahwa apabila ada hal-hal itu jangan mendekat ke tempat tadi karena itu akan membahayakan dirinya. Nah, nanti perlu ada juga evaluasi juga kepada tim, apakah mereka sudah menyampaikan itu kepada masyarakat, memberi pembelajaran kepada masyarakat, atau juga nanti perlu ada teman-teman apalagi yang bisa kita sampaikan sehingga di kemudian hari tidak perlu lagi terjadi hal seperti ini. Gimana kira-kira Mas Reza? Baik, ada 3 sumur yang dibuat begitu ya untuk pemusnahan amunisi kali ini. Sebenarnya ada berapa total jumlah amunisi yang diledakkan, Pak Christomey? Nah, tadi saya sudah mencoba mencari data kira-kira berapa jumlah amunisi ya. Nanti saya sampai hari ini, sampai detik ini saya juga belum menerima berapa jumlah amunisi yang hari ini dimusnahkan oleh tim Pusmu. Tapi itu semua terdata. Kan barang-barang itu kan ada barang milik negara yang apabila dia masuk ke tempat kita harus dicatat, dan apabila juga dimusnahkan juga harus tercatat ya. Sehingga berapa sih jumlah munisi kaliber kecil yang kadaluarsa, berapa jumlah munisi kaliber besar yang kadaluarsa, jenisnya apa saja, apa ada granat, ada mortir, berapa jumlahnya. Nah, nanti tim Pusparta yang punya data itu kan memang jadwalnya itu sudah dibuat dalam setahun, itu misalnya berapa kali sih untuk pemusnahan dari munisi-munisi yang memang sudah kadaluarsa, yang sudah tersimpan di gudang dan harus segera dimusnahkan, karena kalau tidak segera dimusnahkan itu sudah nanti akan membahayakan lagi. Gitu kira-kira Mas Reza. Baik, menurut informasi yang kami dapat di 2 sumur awal pemusnahan amunisi ini berjalan dengan aman. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di sumur yang ketiga ini, Pak Christomey? Apakah Anda punya informasi terkini soal ini? Ya, sampai detik ini saya belum menerima detail apa yang terjadi di sumur 1, 2, dan 3. Makanya tadi biarkan dulu tim nanti investigasi bekerja, apakah SOP tahapan-tahapan tadi sudah dikerjakan oleh tim pemusnahan upgrade tadi atau belum. Dan kenapa misalnya di sumur 3 bisa terjadi ledakan situ, nanti biarkanlah mereka menyelidiki itu secara detail gitu Mas Reza. Nanti hasilnya akan kita sampaikan ke publik. Baik, terima kasih Kepala Pusat Penerangan TNI, Maijen TNI Christomey Sianturi sudah bergabung memberikan keterangan di Prime Time News pada sore hari ini. Selamat sore, Pak Christomey. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.